يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Wabarakatuh, Masya Allah. Fenomena pohon bidara, Bang Giring. Jadi udah ada anggapan di masyarakat kalau misalnya ditanam pohon bidara di situ, tuh Setan kuntilanak takut. akan setan-setan itu tidak akan masuk rumah Jadi kita. jimat nih Jadi pohon penangkal. bidaranya. Ustaz. Aha. Iya, itulah subhat ya. Iya. Subhat yang kemudian dia asalnya disunnahkan, kemudian dia menjadi satu penyelewengan. Aha. Iya. Nah, iya Ibu, mengenai tentang pohon bidara itu punya khasiat yang dijelaskan oleh Rasulullah bahwasanya dia bisa digunakan untuk ruqyah, lebih manjur dan mujarab ketika kita menggunakan mediasi dengan daun bidara atau airnya dan sebagainya kan. Nah, namun tidaklah kemudian itu menjadi satu penangkal ketika kita ditanam. Ini sama dengan orang-orang Yahudi nih. Ketika dikatakan nanti, ketika orang Yahudi dikejar oleh kaum muslimin, Iya. kemudian yang melindunginya adalah pohon gorokot. Kemudian orang-orang Yahudi sekarang nanam pohon gorokot. Berarti versi kebalikannya kita nanam pohon bidara ini. Iya. Nah, itu bukan seperti itu. Akan tetapi media ini digunakan. Sama juga dikatakan Al-Quran itu syifa. Ya kan? Al-Quran itu syifa. Al-Quran itu adalah penyembuh. Bagaimana? Apabila kita baca, kita amalkan, kita yakini ketika dia digunakan Al-Quran. Tapi kalau kita ada Al-Quran beli banyak-banyak karena dia penyembuh, beli banyak, beli 100 kemudian taruh di pojok semua pojok, apakah mengandung efek manfaat? Enggak. Oke. Jadi ini salah, keliru dalam memahami teks dia bermanfaat tapi harus digunakan. Itu dia. Pelakunya ini ya kalau dia meyakini bahwasanya kesembuhan itu datangnya dari itu yang menolak bala itu bisa jatuh kepada kesyirikan.